Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Alhamdulillah ya. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita dilancarkan segala urusan kita ya. Ada yang jauh rumahnya dari sini? Dekat semua ya. Iya. Nah, baiklah, untuk kegiatan selanjutnya biar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan doa ya. Kita berdoa mulai, doanya dipimpin oleh Febi ya. Baik, Febi persilakan. Belajar kita ini adalah sama-sama dan nantinya. Baik. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran anak-anak sekalian yang telah rela untuk menghadiri acara bimbingan kelompok ini ya. Mudah-mudahan kalian nanti pas lulus ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 11 ya. Kelas 11. Nah, mudah-mudahan kalian nanti pas lulus kalian mendapatkan pekerjaan yang baik ya. Dan kalian ini kan dari SMK ya? SMK Global Islam Mandiri? Iya. Kelas 11 ya. Jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Berarti kalau kelas 11 itu sudah mau menjenjang ini ya, apa namanya, PKL ya? Iya. Oh iya, baiklah. Nah, untuk kegiatan ini kita akan berkenalan terlebih dahulu agar kita saling mengenal satu sama lainnya dan akrab juga ya dalam apa namanya, dalam lingkungan kita di apa namanya, bimbingan kelompok ini. Baiklah, untuk apa namanya, perkenalan saya mulai dengan dari Febi. Setelah Febi temannya sebelah lagi, selanjutnya ya. Tapi dari saya dulu perkenalan dulu ya, sebagai pimpinan kelompoknya. Baik, saya perkenalkan, saya namanya Bu Saryani. Nah, hobi saya itu memasak dan apa namanya, kegiatan saya tuh sebagai guru dan sekarang kebetulan masih melanjutkan kuliah lagi untuk di jurusan bimbingan konseling. Nah, tujuan kita berkumpul di sini, apa namanya, perkenalan, tujuan di sini saya tuh untuk mengadakan acara kegiatan bimbingan kelompok. Nah, itulah dari saya, keterangan dari saya. Nah, selanjutnya Febi memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Febi Aryaswandari. Hobi saya membaca buku. Seterusnya, Perkenalkan, nama saya Risma Ramana. Hobi saya menulis. Terus selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tania Putri. Hobi saya olahraga. terus Perkenalkan, nama saya Elisa Ramadianti. Hobi saya berenang. terus selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tifati Widianti. Hobi saya mewarnai. ya baik semua ya, hobi-hobinya mudah-mudahan nanti dapat tersalurkan dari hobi-hobinya tersebut ya. Untuk itu, sebelum kita bahas tentang apa namanya, topik yang kita bawa ini dalam bentuk bimbingan konseling ini, dan kita akan untuk itu kita akan Ibu akan menjelaskan tentang apa yang maksud dengan bimbingan kelompok konseling ini dan tujuan bimbingan dan bimbingan dan konseling kelompok ini. Nah, bimbingan
konseling kelompok ini adalah untuk pelayanan kepada siswa untuk mengetahui fenomena-fenomena yang ada di luar sana, kita mendapatkan informasi-informasi dan untuk memecahkan permasalahan ya. Nah, dan tujuannya adalah yang pertama, satu, upaya mengembangkan pribadi, antara lain itu berani berbicara dengan di depan umum. Nah, terus siapa lagi yang bisa tujuannya? Yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Berani mengungkapkan pendapat. Oh, berani mengungkapkan pendapat ya dalam permasalahan dalam bimbingan kelompok ini. Terus siapa lagi yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Terus apa namanya? Yang terus lagi kita mengungkapkan pengalaman-pengalaman kita ya. Terus sudah itu kita berani mengungkapkan ide-ide kita dalam dalam hidup kita itu. Nah, dan juga kita mengembangkan minat bakat yang kita miliki. Nah, disitulah yang dimaksud dengan bimbingan kelompok ini dan tujuannya. Nah, di sini kita akan bahas topiknya. Topiknya itu yaitu ada topik bebas, ada topik tugas. Nah, di sini Ibu sebagai pimpinan kelompoknya, kita akan memilih topik tugas ya, yang sudah Ibu tentukan. Nah, setelah itu Ibu telah menentukan topiknya adalah komunikasi yang efektif. Tapi kita akan di dalam komunikasi itu kita akan mensederhanakan, mempraktekkan peran-peran itu. Di sederhana itu adalah bagaimana antara murid, ada yang jadi berperan sebagai murid, ada yang berperan sebagai guru. Nah, yang berperan sebagai murid ini menanyakan kepada gurunya bagaimana apa tugas-tugas sebagai murid ini untuk jenjang menghadapi PKL, apa-apa yang harus dipersiapkan ya, dan dan nanti si guru ini menjawab atas pertanyaan si muridnya gitu. Nah, di sini saya akan bagi nanti 3 orang jadi murid dan 1 orang jadi pembimbing dan yang 1 orang lagi jadi guru wali kelas gitu. Nah, nanti yang jadi murid ini nanti akan menanyakan tentang perihal apa saja yang akan dipersiapkan untuk PKL itu ya. Nah, setelah itu sudah itu mereka menghadap ke wali kelas. Setelah ada keputusan dari wali kelas, baru menghadap ke Bu Pedi ini, umpamanya Bu Pedi yang jadi guru pembimbingnya. Nah, sebelum acara kita mulai untuk selanjutnya, sudah siap belum? Sudah. Baik ya, karena ini kita kayaknya agak loyo ya. Kita untuk menumbuhkan semangat kita sebaiknya kita breaking dulu ya permainan kita itu. Oke, sekarang kita akan mulai dengan speakingnya, yaitu konsentrasi. Konsentrasinya gini, umpamanya Ibu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, nanti kalau udah gitu, selanjutnya lagi tepuk 1, pegang mulut tapi saya pegang hidung. Dan nanti yang kalian perlu perhatikan, kalau Ibu ngomongnya pegang mulut berarti jangan ikutin Ibu pegang hidung ya.
pegang mulut ya, sesuai dengan apa yang Ibu perintahkan atau instruksikan. Nah, terus siapa yang apa namanya yang salah dalam acara ini, dalam instruksi ini akan dihukum. Nah, hukumannya adalah bernyanyi bebas, terserah, ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Sekarang kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, sekarang tepuk 1, tepuk 2, pegang mulut. Iya. Mulut, hidung, kepala. Ya udah, tepuk 3, pegang mata. Tepuk 4, pegang kepala. Iya. Nah, untuk selanjutnya, karena ini tentang komunikasi, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu tentang komunikasi. Nah, di sini Ibu akan bacakan mengenai bicara dengan komunikasi akan mengantarkan kita pada pos-pos di mana komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan, pekerjaan, kepemimpinan, dan lainnya. Hal ini dikarenakan dengan sifat dasar manusia yang merupakan makhluk sosial. Dan kita kan manusia itu sebagai makhluk sosial dan apa namanya berinteraksi kepada lingkungan sekolah, masyarakat, segala macamnya ya. Nah, di keluarga kita juga. Nah, berbagai macam bentuk komunikasi dapat kita temukan. Mulai dari lisan, tulisan, isyarat, gestur, dan lainnya. Pada zaman sekarang ini, teknologi digital digunakan sebagai media komunikasi yang cukup signifikan sehingga ketika terputus seseorang merasa bahwa dirinya tertinggal dari banyak hal, perlu diketahui bahwa dengan berkomunikasi diperlukannya prinsip keterbukaan dan kejujuran. Bagi pihak yang mendengarkan perlu memperhatikan dan mendengarkan secara seksama agar dapat memahami apa yang disampaikan lawan bicara kita. Nah, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang timbal balik. Maksudnya timbal balik itu kalau kita menanyakan sesuatu, berbicara sama lawan bicara kita harus melihat dan mendengarkan dengan baik ya. Dan apa namanya, tidak boleh memahami teman kita yang masih sedang berbicara. Nah, ada proses di mana seseorang berbicara dan mendengarkan, namun ada juga beberapa orang yang kesulitan untuk berkomunikasi. Terkadang orang tersebut terlalu memikirkan apa yang akan dipikirkan lawan bicaranya. Nah, jadi kalau kita lawan bicara, kita masih berbicara itu, ya udah kita kita perhatikan, kita dengarkan saja gitu, jangan sampai gitu ya. Nah, disebut hal tersebut juga perlu dipertimbangkan ketika akan memilah kata-kata dalam berbicara. Kita harus kalau berbicara itu harus dipilah-pilah dulu dan mana yang baik yang mana tidak baik. Nah, di sini akan tetapi kita terlalu berlebihan justru akan mempersulit diri sendiri dan membuat diri menjadi berthinking atas hal-hal yang sebelumnya belum terjadi. Maka dari itu, untuk dapat meningkatkan kualitas kemampuan seseorang berkomunikasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti menyampaikan tujuan dengan jelas gitu. Dan nanti menyampaikan tujuan dengan jelas itu apa ya? Nanti kita kan akan memerankan PKL ya, tentang PKL itu. Ya, kita nanti sebagai yang berperan sebagai guru itu nanti menerangkan atau menjelaskan hal yang dengan jelas gitu ya, tentang pertanyaannya muridnya. Yang kedua,
tidak perlu banyak memikirkan suatu hal yang tidak bisa dikontrol gitu. Nah, terus menghargai, mendengarkan, memperhatikan kalau masih berkomunikasi itu, dan menghadapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik ya. Nah, contohnya kayak nanti yang berperan sebagai murid dan guru itu, nah muridnya menanyakan tentang apa-apa yang persyaratan yang harus mereka persiapkan dalam PKL itu nanti. Terus guru ini sebagai yang berperan sebagai guru ini nanti akan mendengarkan dan melihat itu muridnya dalam menghadap ke gurunya itu, dan nanti si guru ini nanti juga akan menjawab dengan bahasa yang baik dan penyambutan dengan etika yang baik. Nah, marilah untuk itu kita akan mulai mulai berperan sebagai yang mana tadi sebagai guru dan ada juga sebagai murid ya. Nah, nanti si murid ini nanti datang dulu menghadap ke wali kelasnya. Wali kelasnya adalah yang berperan sebagai wali kelas itu adalah Bu Nisa, dan yang guru pembimbingnya adalah Bu Pebi nanti. Nah, untuk itu sudah paham? Paham ya peran-perannya. Nah, nanti juga setelah melakukan peran-perannya tentang PKL ini, murid dan guru ini, nanti pas sudah selesai kita bermain peran sesuai Roma ini, kita akan mengamati bagaimana dalam peran-perannya mereka ini, apakah sudah bagus apa masih ada kekurangannya. Nah, kita mulai dulu bagi-bagi tugas. Bu Febri sebagai guru pembimbing dan Bu Nisa sebagai wali kelas. Nah, sekarang kita mulai bagi tugasnya, yaitu muridnya menghadap ke Bu Nisa dulu ya. Oke, yuk kita susun dulu. Hai teman-teman, apa kabar? Halo Risma, apa kabar? Baik. Kita habis liburan panjang ya. Iya ya. Ngomong-ngomong, kalian liburan pada kemana nih? Kalau aku ke pantai, kalau kamu? Aku kemarin nggak kemana-mana sih, cuma aku main di rumah nenek aku aja. Wah, seru tuh kumpul sama keluarga. Iya dong. Kalau kamu kemana? Aku sama keluarga aku pada pergi sih ke puncak kemarin. Oh. Iya, ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum info tentang PKL? Hah? Aku waktu itu sempet dengar sih kalau kita mau PKL ya, cuma kapan sih? Belum tahu aku. Ya, sama aku juga belum tahu. Itu kapan sih? Kayaknya sekitar 2 bulan yang akan datang atau kapan? Bulan apa? Sepertinya sih kayaknya 2 bulan yang akan datang. Oh, berarti benar. Terus kamu udah ada wawasan gitu? Apa udah tahu belum mau tempat di mana, mau PKL di mana? Pak, aku sih udah ada. Coba dong ajak gimana sih? Di Honda motoker, aspal, udah rehankan. Tapi kalau kita mau PKL bertiga, boleh. Nanti aku bilang deh ke atasan. Oh yaudah, ajak ya kalau misalnya mau ke sana. Ntar kita harus tanya dulu dong ke Bu Nisa kayak gimana tahapnya, harus minta surat atau harus apa. Biasanya tuh harus pakai surat gitu loh, surat buat PKL gitu. Iya, kayak cerita yang udah kemarin kakak kelas katanya
emang kita harus minta surat dulu dari sekolah bahwa kita akan melaksanakan PKL. Oh gitu. Oh ya, terus sekarang kita harus tanya Bu Nisa dulu deh. Ya, ayo kalau mau tahu lebih jelasnya kita tanyain aja di Nisa. Yuk, kita tanya Bu Nisa. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Bu Nisa, jadi gini, kita kan mau ada kegiatan prakerin atau PKL. Kita butuh informasi yang jelas bagaimana. Apakah kalian udah dapat PKL yang enak? Tempatnya udah, makanya kita tanya ke Bu Nisa untuk informasi selanjutnya. Baik, nanti saya tanya ke Bu Feby dulu ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Permisi dulu ya. Ada keperluan apa Bu? Saya wali kelas murid kelas 11 mau menginformasikan tentang PKL. Tadi anak murid saya bilang sudah mendapatkan PKL Bu. Menurut anak murid saya, tempat PKL-nya baik, bagus, beralamat di ujung aspal di PT Honda. Menurut Ibu bagaimana? Ya sudah, kalau seperti itu anak muridnya suruh ke ruangan saya aja, nanti biar saya jelaskan dulu. Baik ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Anak-anak, Iya Bu. tadi saya sudah menginformasikan Bu Feby. Boleh menghadap Bu Feby. Oh iya. Baik ya. Assalamualaikum Bu. Anak-anak kelas 11 akuntansi ya. Iya Bu. Jadi kedatangan kami di sini ingin menanyakan lebih jelasnya bahwa info tentang PKL itu. Oke. Emang kalian PKL berapa bulan lagi? 2 bulan lagi Bu. Aku jelasin pengertian PKL sama syarat-syarat. Iya Bang. Kalian baik anak-anak. Iya. Praktek kerja lapangan atau PKL bisa disebut juga praktek di industri. Pembahasan PKL adalah suatu proses pembelajaran atau pelatihan secara praktis dalam bidang kompetensinya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik tentang lingkungan kerja dan etos kerja. Poin yang pertama, persiapan siswa yang akan PKL. Bila menghadap dan meminta surat PKL, itu ajukan nama tempat PKL-nya, ibu alamat lengkap, nama kalian, nama siswa yang lain jika berfoto. Bawa surat permohonan juga. Nanti pada saat akan mulai PKL akan diantar oleh guru pembimbing. Oh iya Bu. Syaratnya adalah ambil jurnal PKL bersama orang tua untuk tanda tangan komitmen PKL dan administrasi PKL dipenuhi. Kewajiban siswa PKL adalah jika libur PKL dalam 1 minggu 4 hari, harap ke sekolah untuk mengambil tugas mata pelajaran. Selama PKL harus menjaga nama baik sekolah. Setelah PKL, membuat laporan selama PKL dan nanti akan diadakan sidang. Terus ada juga kewajiban guru pendamping menyambut pada saat akan PKL, memonitoring secara siswa. Kewajiban guru pembimbing adalah yang pertama mengantar pada saat akan kalian PKL. Jadi nanti kalian diantar sama guru pembimbing. Ya. Juga memonitoring selama siswa atau siswi PKL
dan menjemput setelah siswa dan siswi kelar PKL. Jadi nanti kalian sebelum PKL itu kalian diantarkan, terus nanti kalian dijemput. Jadi kalian harus berkomunikasi sama guru pembimbing kalian. Oh gitu ya Bu. Paham? Paham Bu. Apa sih itu gambarnya nggak kena semua. Iya, jadi kan ibu juga dulu sebelum menjadi guru, ibu juga kan pernah sekolah seperti kalian. Jadi ibu juga pernah melakukan PKL selama 5 bulan. Iya Bu. Nah terus ibu itu PKL di Bunda Empake. Terus kalian di sana kalau misalkan sudah PKL dan diterima harus menjaga sopan santun dan harus bekerja dengan serius. Baik Bu, karena di sekolah sama di lapangan kerja itu beda. Jadi kalian jangan terlalu panik kalau misalkan ada orang yang jujur sama kalian, sedih sama kalian, karena namanya dunia kerja sama dunia sekolah itu beda. Jika nanti kalian misalkan PKL di Lokotoke, kalau misalkan kalian dapat bagian admin, kalian bakal disuruh buat mengikut STNK, UKD, atau seperti mengikut data keuangan. Oke, jadi pengalaman ibu cuma segitu aja. Kalian yang sini apa? Paham Bu. Bu, saya mau tanya, jadi kita nanti PKL itu berapa bulan ya Bu? Kalau maksimal 4 atau 5 bulan. Oh, berarti nanti kita kalau ambil 4 bulan boleh, kalau ambil 5 bulan lebih baik gitu Iya. ya Bu. Yaudah Bu, penjelasan Ibu tadi sudah cukup untuk kita paham. Saya sama teman-teman pamit ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Nah, untuk acara selanjutnya, kegiatan selanjutnya, karena kita telah selesai memerankan studi drama tentang PKL ini, yang berkomunikasi dengan efektif itu. Jadi kita karena masih tegang ya dari memerankan sebagai murid dan sebagai guru gitu. Gimana nih kalau kita untuk memainkan games dulu. Nah, umpamanya nanti kalau salah, ibu akan dihukum. Nyanyi bebas dan nanti juga disambung dengan kita bernyanyi bersama-sama untuk menghilangkan rasa kejenuhan kita. Siap? Siap Bu. Siap. Oke. Sampai di sini ada yang ini enggak? Ada perasaan yang jenuh dan agak sedih gitu karena dalam memainkan peran tadi kurang maksimal. Ada tidak? Ada yang kurang puas? Iya Bu, kurang puas. Iya. Iya, karena tadi itu banyak yang kurang konsentrasi. Oh iya. Jadi banyak yang kurang konsentrasi dan sebagai yang diperankan sebagai murid dan guru ya. Iya Bu. Nah, oke. Nanti kita bahas lagi itu karena kita tegang ini. Alangkah baiknya kita untuk pilih mau bernyanyi bersama apa mau main game. And games aja Bu, nanti yang Nyanyi bersama. Tapi nyanyi bersamanya apa ya? Kayak anak TK apa bagaimana? Biar seru. Yang apa aja Bu, Apa tuh nyanyiannya? Kalau ibu sih punya nyanyian gini. Kalau anak TK ya, nanti kalau ibu yang akan mencontohkan, kalian akan ikuti aja gaya ibu ya. Ya, oke. Nah sekarang gini. Perkembangan tangannya. Oke, udah dibuka. Dan ini kan dulu. Terus ya. 1, 2, 3, ikutin ibu ya. Buka tutup, buka tutup.
tangannya saling pegang. Nanti yang kita hitung sampai 10, kalau yang ketangkep nanti dia suruh nyanyi. Oh gitu. Ya, nyanyinya pakai huruf vokal O. Misalnya balonku ada 5, jadi balonku O dulu. Ya sudah siap? Siap. Ya baik. Nah, mulai dari siapa nih? Begini. Pakai hitungan nggak? Hitungan. Ya. Ya, konsentrasi ya. 1, 2, 3. Iya, betul itu. Jadi Aku bintang kecil. bintang kecil Iya. pakai saya. Bintang kecil di mana Bu? Oh, Terima kasih Nia. Ya. Nah, untuk selanjutnya sudah hilang nggak sejenisnya? Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dan setelah praktek memerankan sisi drama ini sebagai komunikasi yang efektif tentang PKL ini. Tadi kan Ibu sudah membahas ya siapa yang bisa apa sih ada yang mengamati tentang peran-perannya, bagaimana itu tentang menurut si Nisa, apa menurut Nia, apa menurut Risma, apa Kena gitu, apa tadi itu gimana menurut kalian masalah peranan, maksudnya memerankan antara guru dengan murid itu. Nah dari Nia nih, menurut Nia gimana nih peran Teddy sebagai guru? Menurut saya peran Feby sebagai guru tadi bagus, menguasai komunikasi, Iya. bahasanya bagus, terus nggak tegang. Yang tegang ya. Iya. Ya. Kalau menurutnya Elisa gimana perannya Teddy sebagai guru pembimbing? Menurut saya berkomunikasinya sangat bagus. Masih bagus ya. Iya. Terus menurut Risma? Iya. Bagus sih Bu, nggak ada kurangnya. Iya, Sudah menguasai banget. Iya, sudah pantas jadi guru ya nanti Iya. ya. Insya jadi guru ya tadi. Iya. Terus menurut ini muridnya dulu ya. Tadi yang jadi murid siapa? Risma, Nia, Sama kita. Nah, sekarang saya akan minta pendapat dari si Feby. Feby kan tadi sebagai guru ya. Nah, ini mengamati murid gitu. Dalam praktek berperan sebagai murid nanyakan perihal PKL kepada gurunya. Menurut Feby itu si Risma bagaimana? Ini ya, maksudnya gerak-gerik tubuhnya dan bahasanya dalam menghadap
Feby sebagai gurunya gitu. Bagus sih Bu, semuanya juga dia seperti kayak sopan, santun, terus juga dia mereka gampang apa mengambil, kan saya sudah menjelaskan, jadi mereka gampang mengambil menangkapnya ya dalam apa pembahasan yang Feby jelaskan ya. Dan menurut Nisa, Nia sebagai murid bagaimana? Menurut saya bagus Bu berkomunikasinya, Iya. banyak berbicara juga. Berbicara juga ya. Berarti kalian tuh sudah pantas ya nanti untuk terjun ke masyarakat gitu. Sebentar lagi kan kalian lulus ya. Iya. Nah, mudah-mudahan kalian nanti pas sudah menjalankan apa namanya PKN ini nanti kalian apa namanya dengan akhlak yang baik gitu dan komunikasinya yang bagus gitu. Mudah-mudahan nanti suatu perusahaan itu akan apa ya jatuh cinta, maksudnya jatuh cintanya maksudnya di tanda kutipnya berminat untuk merekrut perusahaan itu untuk mengambil kalian sebagai karyawan ya perusahaan yang kalian apa namanya takut di lapangan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya karena ini sudah mau apa namanya penutupan pengakhiran, saya sebagai pemimpin kelompok sangat berterima kasih sekali ya atas kehadiran kalian hari ini yang lelah, capek ya, terus ngantuk ya. Ternyata kita bermain peran begini tidak semudah yang kita bayangkan ya. Susah ya, berulang-ulang ya. Sulit sekali ya. Iya, saya berterima kasih sekali atas kesukaan kalian dan apa namanya kejujuran, keterpaksaan kalian dalam bimbingan acara kegiatan pemimpin kelompok ini, dan mudah-mudahan nanti suatu saat nanti kita berjumpa lagi ya. Jangan kapok ya. Nanti kalau Ibu mengadakan acara pemimpin kelompok lagi. Nah, ini kan tadi membahas tentang komunikasi yang baik ya. Jadi apa namanya dalam kegiatan ini ada skill-skill yang kita apa namanya yang kita mau tingkatkan dalam berkomunikasi. Nah, untuk meningkatkan komunikasi itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama mendengarkan dengan efektif. Mendengarkan dengan efektif itu adalah kalau ada lawan bicara itu kita harus mendengarkannya dengan baik. Kemampuan mendengarkan yang baik dapat membantu melancarkan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau kita mendengarkan dengan baik, efektif, kita dapat melancarkan komunikasi kita. Nah, itu berlaku juga di lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi pastikan kamu bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Nah, juga kita itu apa namanya menjadi pendengar baik itu kita harus berangkat yang seperti juga ya. Nah, kalau ada yang bicara kita berbicara, berkomunikasi, kita mendengarkan dan kita juga tidak boleh menggunakan atau melanjutkan gitu. Nah, itu yang kedua, memahami audiens, berusaha untuk memahami minat dan preferensi audiens dapat membantu ketika menciptakan komunikasi yang harmonis. Ini bisa dilatih dengan mengasah empati kalian semua ya, antara teman, guru ya semuanya. Nah, yang ketiga, memperluas jaringan. Jika kamu mempunyai jaringan yang luas, dapat memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai jenis orang dan pandangan yang akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, kalau kita itu apa namanya berkomunikasinya baik, apa namanya itu kita baik gitu,
nanti kita itu setelah kalian lulus dari sekolah itu nanti kalian akan mudah begitu untuk berinteraksi sama masyarakat gitu, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat ini ya. Nah, untuk itu selanjutnya meminta flashback itu adalah timbal balik ya. Nah, timbal balik dari orang yang mendapatkan umpan balik dari orang yang lain, bisa memberikan pandangan tentang aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam komunikasi yang dilakukan. Nah, berbicara dengan kecepatan yang tepat, cepat berbicara dapat mempengaruhi bagaimana audiens mendengarkan kita, sehingga perlu untuk dibicarakan dengan kecepatan yang pas agar pesan dapat disampaikan dengan jelas. Tadi contohnya kayak tadi antara Bu Edi, Bu Nisa gitu. Nah, yang lain juga sebagai murid gitu tadi sudah pas ya, maksudnya dengan sopan dan dengan jelas gitu. Tapi dengan kesopanan itu jadi paham kan masalah-masalah apa yang akan dipersiapkan untuk menjelang PKL itu kan. Sudah paham semua ya? Nah, terus setelah itu sudah sudah selesai ya, kita bicarakan tentang PKL sama komunikasi dengan baik itu. Nah, sekarang kan pengakhiran itu kita tutup, dan siapa nih yang bisa memberi saran, pesan nih dalam kegiatan kita ini? Apakah sudah baik, apa gimana saran-sarannya? Apakah lebih ditingkatkan lagi? Apa sudah cukup? Apa luar biasa? Gimana nih? Saya dari Feby dulu, gimana nih tadi pesannya? Kalau komunikasi itu verbal, dan kalau gerak-gerak tubuh itu nanti verbal ya. Kalau menurut Risma gimana nih? Kalau menurut saya sih tadi udah pas ya, cuman kalau ada bimbingan masalah kayak gini ya, mau ditingkatkan lagi gitu caranya agar lebih biasa. Oh gitu ya, masih ini ya, masih agak gimana ya, masih kurang pas gitu ya. Mungkin baru pertama kali juga. Iya, jadi kaku ya. Iya, Bapak bagus nih. Yang menurut si Nina gimana? Kalau menurut saya sudah baik. Jadi tambahan wawasan buat kita juga untuk ilmu komunikasi. Komunikasi ya. Iya. Kalau menurut Kena? Menurut saya sih juga sudah baik Bu. Sudah baik ya. Ya, terima kasih banyak. Ini kalau Nisa gimana nih? Iya Bu, menurut saya udah baik. Jadi kita biar ini apa sih, akrab sama yang lain. Oh iya, bisa sama bergaul guru juga. Oh iya gitu ya, bisa menambah wawasan dan kita lebih dekat lagi antara antara guru dengan murid ya, di atas kepala. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran kalian ya. Mungkin kalian udah lelah ya, capek ya. Nggak semudah yang kita bayangkan, luar biasa banget ini untuk acara kita ini. Nah, mudah-mudahan dalam bimbingan kelompok ini kita mendapat keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi mohon maaf ya atas kekurangan ibu dalam memimpin bimbingan kelompok ini, karena kan saya juga masih tahap belajar juga ya. Jadi wawasan itu masih belajar gitu. Jadi sebelum kita tutup acara kita ini, kita akan
berdoa dulu, tapi sebelum berdoa kita akan nyanyi Sayonara Sayonara. Oke? Siap? Oke, yuk 1, 2, 3. Sayonara Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara Sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah sekarang karena sudah selesai semua, karena dari awal kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Nah sekarang gantian dulu ya untuk memimpin doanya. Saya persilakan sama Bu Nisa tadi yang berperan sebagai wali kelas ya. Ayah bisa silakan bikin doanya. Sebelum kita tutup acara ini, sebelum kita tutup acara ini, mari kita tidak Baiklah, sekarang sudah selesai acara kita. Sekali lagi Ibu ucapkan banyak terima kasih, hati-hati di jalan ya, salam sama orang tuanya. Mudah-mudahan nanti besok hari Senin ya, besok hari Senin kalian akan aktif lagi untuk sekolah lagi. Semangat belajarnya ya. Terima kasih banyak atas perjuangan kalian ya, relaan kalian dalam menghadiri kegiatan kelompok ini. Baik, Ibu akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih. Silakan.